Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk ke pasal yang kedua, yaitu bersedikit perkenalan dengan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau menjadi pengganti dari Khalifah Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar Umar ini juga termasuk dari golongan Quraisy, karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya kekuasaan atau kekhalifahan itu berasal dari Quraisy. Jadi nanti kalau kita runut dari kekhalifahan, semuanya yang memegang semuanya dari bangsa Quraisy. Selain dari bangsa Quraisy, mereka tidak berani untuk mendeklarasikan sebagai khalifah, karena bukan fitrahnya atau memang bukan posisinya dia untuk sebagai khalifah, karena khalifah itu emang dari Quraisy. Nah, Umar bin Khattab bin Nufail al-Adawi al-Quraisy, dia dari suku Quraisy. Kunyahnya adalah Abu Hafsin, Abu Hafsah ya, di Abu Hafs juga bisa. Di hadis yang terkenal, yang hadis tentang Arba'in An-Nawawi yang nomor 1 tentang niat, An Amirul Mukminin Abu Hafsin. Nah, An Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah kunyah beliau. Kita sedikit perkenalan dengan pertumbuhan dan keutamaan Umar. Nah, yang pertama, pada waktu jahiliyah beliau merupakan orang yang paling pemberani dan paling mulia, punya kedudukan. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Subhanahu wa taala untuk mengislamkan Umar. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah agar memuliakan Islam ini dengan masuknya Umar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Umar untuk menerima Islam pada tahun ke-6 setelah kenabian. Berarti tahun ke-6 setelah kenabian, termasuk juga orang yang termasuk awal-awal dari yang mereka berdakwah di Darul Arqam, tempat dakwah Nabi SAW ketika masih berdakwah dengan orang yang sedikit di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, yang dinamakan dengan Darul Arqam, rumahnya Pak Arqam, rumahnya Arqam radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gelar kepada Umar radhiyallahu anhu dengan Al-Faruq, karena ketika Umar radhiyallahu anhu mengumumkan keislamannya, maka nampaklah bagi manusia perbedaan antara al-haq dan batil. Al-Faruq pembeda. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan agama dan menguatkan kaum muslimin sejak Umar masuk Islam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, beliau berkata, kami senantiasa berada di atas kemuliaan semenjak Islamnya Umar. Semenjak Umar Islam, maka kaum muslimin berani untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian mereka mulai berani menampakkan keislaman mereka. Karena apa? Karena keislaman Umar. Apabila ada yang mengganggu, maka Umar pun akan membela kaum muslimin yang diganggu. Umar berani karena Umar punya kedudukan dan punya keberanian. Umar radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagus hubungan beliau, membela Nabi, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melindungi Islam. Ma'ruf kisahnya Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perang Tabuk. Saat itu kaum muslimin sedang menghadapi musuh bangsa Romawi yang berada 700 km dari Madinah. Di musim panas, di musim panen, di masa paceklik, di masa saat itu kurma sedang berbuah tapi belum saatnya panen, maka orang-orang masih menunggu panennya
kurma tersebut. Di masa itu memang mereka sangat menanti-nantikan hasil panen tersebut karena itu masa paceklik. Tapi beberapa orang dari muhajirin maupun dari ansor, mereka berlomba-lomba untuk berinfak. Maka Umar bin Khattab berazam ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau berazam, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Maka aku akan menyedekahkan separuh hartaku. Dan kemudian Umar pun datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyedekahkan banyak sekali harta. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Engkau banyak sekali hartanya yang kau infakkan. Kemudian Umar berkata, misli, ya, semisal itu, berarti yang ditinggal di keluarganya itu sama kayak yang dibawa diinfakkan, berarti separuh-separuh. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq membawa banyak harta. Kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, berarti Abu Bakar tidak meninggalkan apa-apa, hanya semuanya sudah diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, lomba Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Nabi memberikan gelar kepada Umar dan Al-Faruq tadi udah ya. Setelah masuk Islam, beliau bersahabat dengan Nabi, dan kemudian beliau juga dikubur di dekat dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini juga yang mempunyai banyak keutamaan, salah satu dari 10 orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nabi juga pernah bersabda dalam suatu hadis ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Kemudian beliau melihat istana yang sangat megah. Kemudian beliau melihat istana yang sangat megah dan ada satu bidadari yang keluar dari istana tersebut mengambil air. Maka Nabi pun senang melihat istana tersebut. Kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu punya siapa? Itu milik Umar, ya Rasulullah. Saya kira itu punyanya Rasulullah. Kemudian Rasul memalingkan wajahnya karena apa? Karena di situ ada bidadarinya Umar. Ketika selesai dari Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah SAW menghampiri Umar. Beliau meminta maaf kepada Umar. Maka Umar pun terheran-heran, kenapa engkau meminta maaf ya Rasulullah? Karena aku tidak sengaja melihat calon bidadarimu di surga. Maka Umar pun, ya Rasulullah, jika engkau mau maka engkau bisa ambil ya Rasulullah, hartaku dan jiwaku untuk engkau ya Rasulullah. Itu Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sudah dijamin masuk surga, rumahnya sudah jadi di surga, tinggal nempatin, istrinya juga sudah ada. Wah, udah dapat rumah, dapat istri, wah Masya Allah ya. Nah, beliau mengikuti peperangan bersama Nabi SAW, dan Nabi pun pernah mengutusnya dalam beberapa pertempuran. Nabi mempersaksikan bahwa Umar bin Khattab merupakan orang yang diajak bicara, diberi ilham. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada orang-orang sebelum kalian ada orang yang diberi ilham. Jika ada dari kalangan umatku yang diberi ilham, maka Umarlah orangnya. Di sini ada beberapa pengetahuan tambahan. Yang pertama, beliau adalah yang pertama diberi gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah pemegang urusan dari kaum muslimin. Abu Bakar gimana, Tat? Apa bukan Amirul Mukminin? Bukan. Abu Bakar itu khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasul. Kenapa ya? Sebentar ya. Nah, apa nih, tadi ada sedikit gangguan. Si Suhel nangis. Nah,
Yang kedua, beliau adalah yang pertama kali membuat kalender Hijriah. Yang pertama kali membuat kalender Hijriah yang sampai digunakan sampai sekarang. Kalender Hijriah, apa sih bedanya kalender Hijriah sama kalender Masehi? Kalender Masehi itu kalendernya orang Nasrani, orang Kristen. Mereka berpedoman dengan putarannya matahari. Adapun kalender Hijriah itu kalendernya umat Muslim yang dia berpatokan dengan bulan. Makanya terjadi perbedaan ya antara jumlah hari di kalender Masehi dan kalender Hijriah. Tetapi di sini dan disebutkan dari sirah-sirah Nabi Muhammad atau sirah yang lainnya juga, semuanya kalau disebutkan Nabi Muhammad meninggal di umur 60 tahun atau 63 tahun, berarti itu adalah 63 tahun Hijriah, bukan 63 tahun Masehi. Nah, kalau di Masehi kan mungkin sekitar 60-61, karena perbedaan tahun perbedaan hari dalam satu tahun yang berbeda, lebih banyak harinya di kalender Masehi. Nah, dan wajib bagi kita untuk tahu hari ini bulan apa, hari ini tanggal, ya minimal kita tahulah ini bulan apa. Sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Bentar lagi kita akan masuk ke bulan haram yang selanjutnya, yaitu bulan Muharram. Nah, jangan sampai nanti kalian terlewat. Kenapa? Karena di bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kita. Nah, apalagi di bulan Dzulhijjah kemarin, 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian itu juga akan ada hari 10 di tanggal 10 Muharram. Jangan sampai kalian luput untuk berpuasa. Nah, beliau juga adalah yang pertama kali membuat Baitul Mal, menarik jizyah atau pajak yang dibebankan kepada orang-orang kafir. Kalau orang muslim enggak bayar pajak, yang bayar pajak hanya orang kafir. Berbeda dengan pajak saat ini, karena orang muslim itu atau pemimpin muslim, negeri muslim itu tidak mengambil pajak dari penduduk muslimnya, tapi mengambil pajak dari penduduk kafirnya. Nah, beliau yang pertama kali membentuk pasukan penjaga malam. Nah, nanti juga akan dijelaskan selanjutnya. Beliau adalah yang pertama kali mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Adapun sebelumnya, sebelum masa Umar, sholat tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah, hanya sesekali saja, ya, tidak terus menerus seperti zaman kita sekarang ini itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Berarti salah tadi ya? Bukan salah, karena mereka itu khulafaur rasyidin al-mahdiyin, orang yang diberi petunjuk. Nah, itu adalah ya tentu saja itu benar. Nah, kenapa kalau pada saat zaman Nabi Muhammad SAW sholat tarawih dilakukan cuma 3 kali tok. Nah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kenapa? Karena Nabi takut syariat mengubah sholat tarawih itu menjadi sholat wajib. Nah, kemudian ada lampiran di sini dari hadis dari Anas bin Malik, berkata Umar bin Khattab, aku telah mencocoki Rabbku dalam 3 perkara. Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kita jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Ini lampiran ini penjelasan dari bahwasanya Umar ini orang yang diberi ilham. Nah, apa sih yang maksudnya diberi ilham nih? Umar ini pernah mencocoki, idenya Umar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas. Nah, yang pertama, bagaimana jika kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Maka turunlah ayat, dan jadikanlah oleh makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kemudian pada ayat hijab, kemudian Umar pernah berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya engkau perintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena berbicara dengan mereka orang yang baik dan orang yang jahat. Maka turunlah ayat hijab, dan berkumpul para istri Nabi dalam keadaan cemburu kepada Nabi SAW. Maka Umar pun berkata, dan jika Nabi hendak menceraikan kalian, pasti Rabbnya akan menggantikan dengan istri yang lebih baik
daripada kalian, maka turunlah ayat tentang itu. Surat At-Tahrim yang di awal-awal itu. Surat At-Tahrim juz ke-28 yang surat paling akhir. Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ucapan Umar, aku telah mencocoki Robku, maknanya Robku telah mencocokiku, sehingga idenya Umar ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat yang turun. Nah, di sini ada tugas ya dari lampiran tersebut, dan dengan merujuk referensi di perpustakaan ya kalian bisa lihat ya, nanti kalian bisa cari. Ini ada tugas. Tadi saya sebutin ayatnya cuma satu tok, yaitu yang surat At-Tahrim. Nah, di sini nomor 1, maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu tuliskan ayatnya ya, tuliskan ayatnya. Kalau bisa ya intinya tuliskan ayatnya, langsung dijabarkan ke saya. Saya tunggu ya pokoknya hari ini. Nomor 1. Nomor 2, seandainya dia Nabi menceraikan kalian, bisa jadi Allah menggantikan istri yang lebih baik daripada kalian. Itu ayatnya tadi, suratnya sudah saya kasih tahu, surat At-Tahrim. Sekarang ayat berapa tuliskan. Tulis ayatnya ya, jangan tulis cuman ayat 5 gitu doang, jangan. Ayat 10 jangan. Tulis redaksi ayatnya.